Kita belajar baris deret aritmatik ya. Misalnya saya punya angka 4, 7, 10, 13 dan seterusnya ya. Ciri-ciri baris deret aritmatika itu kayak gini. Dari sini bedanya berapa ya? Berarti 7 kurang 4 3 ya. Ini juga bedanya 3, berarti ini bedanya 3 ya. Kalau bedanya sama kayak gini ya, ini namanya baris aritmatik yang tingkat 1, karena setelah satu kali kita selisihin dia sama gitu. Nah, sekarang kita misalnya mau cari suku kesekian, misalnya UN ya, suku ke UN. Nah, kita lihat bedanya berapa ya. Bedanya kan 3, berarti 3N ya, berarti 3N. Nah, ini suku pertamanya kan 4 ya, suku pertama 4, berarti koefisien di sini harus 4 juga. Koefisien di sini ini baru 3 ya, berarti tambahin 1 biar jadi 4. Ini kan 3 tambah 1 4, seperti itu ya. Dari sini kita gampang bisa cari misalnya suku ke 100, berarti 3 kali 100 kan, 3 kali 100 ditambah 1 ya, sama dengan 300 kan. Ini 3 kali 100 tambah 1, 301 gitu ya. Atau juga bisa kita nyari suku ke 100 kayak gini ya. Misalnya saya jelasin dulu, suku pertama itu kan A ya, suku kedua itu kan A tambah B, selalu ditambah beda kan, dari sini nambahin beda. Terus suku ketiga nambahin lagi bedanya, tadinya bedanya 1, bedanya jadi 2 ya. Terus nambahin beda lagi, bedanya jadi 3 beda gitu ya. Nah, berarti ini A itu kan suku pertama, ini suku kedua ya, ini suku ketiga, ini suku keempat ya. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau suku pertama itu nggak ada bedanya kan, suku kedua baru ada bedanya 1, suku ketiga bedanya 2, suku keempat bedanya 3. Jadi kesimpulannya kalau misal suku ke 20 ya, ini kan kalau ininya 2 bedanya 1 ya, U ketiga bedanya 2, U keempat bedanya 3, berarti selisih 1 kan. Nah, berarti kalau suku ke 20 A tambah 19B atau 19 beda ya, karena ada 20, berarti ini berkurang 1 ya. Kalau misalnya kita mau nyari suku ke 100 dari ini U100 ya, berarti A tambah 99B ya, sama dengan suku pertamanya 4 ditambah 99 dikali, nah bedanya berapa tadi? 3, bedanya 3 ya, sama dengan berapa? 99 kali 3 297 ya, berarti 4 tambah 297 ya. 297 ditambah 4 sama 301 gitu ya. Jadi hasilnya sama kan, boleh pakai ini, boleh pakai ini. Nah, misalnya saya punya soal lagi kayak gini ya. Misalnya saya punya angka misal 3, terus kemudian ini 5, 7, 9 dan seterusnya ya. Misalnya yang ditanyakan jumlah suku ke N ya, jumlah suku ke N itu kan SN ya, ya kan, SN nya gimana. Nah, rumus SN kita bisa langsung dapat dari sini ya, tanpa kita harus menghafal rumusnya ya. Caranya gini, nah, ini kan aritmatik nih, karena bedanya sama kan, ini bedanya 2, 2, 2 gitu ya. Ini kan bedanya 2 ya, berarti si 2 ini ya selalu saya bagi dengan 2 gitu. Atau gini caranya, ini kan SN itu formatnya gini, N kuadrat ditambah berapa gitu, ini N gitu, berarti formatnya N kuadrat ditambah berapa N, di sini juga berapa ya. Jadi gini, si 2 ini yang bedanya 2 selalu dibagi 2 jadi 1 kan. Nah, 1 taruh di situ. Nah, ini kan koefisiennya harus ini kan suku pertama kan 3, berarti koefisien di sini harus jumlahnya 3, sama seperti kita cari UN ya. Kalau UN itu kan paling tinggi pangkat N-nya 1 kan, kalau SN kan paling tinggi pangkatnya 2 gitu ya.
Nah, dari sini kita dapat nih, ini kan jumlahnya 3, berarti koefisien di sini harus 3. Ini baru 1 kan, berarti tambahin lagi 2. Gitu. Berarti kan dapat dong Sn sama dengan n kuadrat. N1 kan nggak usah ditulis, ditambah 2n. Gitu. Jadi kita nggak harus menghafal rumus. Ya, konsepnya udah dapet. Langsung aja. Berarti misalnya mau cari 100 suku pertama, berarti S100. Ya, S100. Berarti 100 kuadrat kan? Ini 100 kuadrat ditambah 2 kali 100. Gampang. 10.000 kan, 100 kuadrat 10.000. Ya kan, ini 100 kuadrat 10.000. 2 kali 100 200, berarti 10.200. Gitu. Ya. Atau saya ulangi, kalau mau cari UN, ya. UN bedanya berapa? 2 kan? Berarti 2n. Gitu. Ya. Nah, di sini kan suku pertamanya 3. Koefisien di sini sama di sini juga harus 3 jumlahnya. Ini kan baru 2n. Ya kan, ini baru 2 koefisiennya. Supaya jadi 3, tambahin 1. Gitu. Jadi UN sama dengan 2n tambah 1. Cari misal suku ke 200. 2 kali 100 ditambah 1, ya. Berarti ini kan 201. Gitu. Ya. Nah, sekarang ada cara lain untuk mencari Sn, jumlah suku ke n. Ya. Ini gini. Misalnya saya punya angka 5, ya. Terus tambah lagi 9, terus tambah lagi 13, ya, tambah lagi 17 dan seterusnya. Ya. Yang ditanya adalah misalnya yang pertama ditanya U100 misalnya. Ya, U100 berapa? Terus B-nya S100, ya. U itu kan artinya suku ke 100. Kalau S100 itu artinya jumlah 100 suku pertamanya. Berarti 5 tambah 9 tambah 13 tambah 17 terus sampai 100 suku. Ya, semua dijumlahin gitu. Ya, kalau satu-satu kan sampai pucat juga bakal dapat. Ya. Makanya ada rumusnya. Nah, suku ke 100, ya. Seperti tadi boleh langsung pakai rumus, misalkan U100 A ditambah 99B, ya kan? Kalau ini 100, B-nya pasti berkurang 1 jadi 99. A-nya tetap 1. Nah, suku pertamanya 5 ditambah 99. Nah, bedanya berapa? 4. Ya, ini 4, ini 4. Dikali, berarti dikali dengan 4. Jadi sama dengan 5 ditambah 99 kali 4 itu 396. Berarti 5 tambah 396. Ya, sama dengan berapa? 5 tambah 396. Berarti 400, ya, 1, ya. 401. U100. Nah, sekarang kita pakai cara yang lain, ya. U100, ya. Bedanya kan 4. Berarti 4 kali N, ya kan? 4 kali N. Nah, ini kan suku pertamanya 5, berarti koefisien di sini sama di sini juga harus 5. Ini baru 4, berarti nambahin 1 lagi supaya jadi 5. Jadi 4 kali 100 ditambah 1. 400 tambah 1, 401. Gitu. Ya. Nah, sekarang pakai cari S100. Nah, S100 caranya gini. Cara yang kedua, ya, saya nggak pakai cara yang tadi, ya, biar variasi. Nah, ditanya suku ke 100. Jumlah suku ke 100 pertama. Kita tahu suku ke 100-nya 401. Ya, U100-nya 401. Ini kan U1 kan. Nah, caranya gini. Kita nggak jumlahin satu-satu. Jadi, awal sama terakhir aja. Suku yang pertama sama suku yang terakhir. Ya, suku terakhir dari suku ke 100. Itu saya jumlahin. Berarti suku pertama tambah suku terakhir 5 ditambah 401. Ya, selalu dibagi 2. Selalu dibagi 2. Dikali. Ada berapa suku yang mau kita hitung? Ada 100 kan? Berarti kali 100. Gitu. 5 tambah 401, 406 kan? Ini tambah ini 406. Ya kan? 406 dibagi 2, 203. Ya kan? 203 dikali 100. Ya, tambahin aja nolnya 2. 20.300. Gitu caranya. Ya. Atau juga cari S100 pakai cara lain. Cara yang tadi, ya, kita tes misalnya kebenarannya, ya. Bedanya kan 4. Kan formatnya n kuadrat ditambah n.
gitu ya. N-nya berapa? Nah, kita lihat. Di sini kita isi berapa, di sini kita isi berapa. Bedanya kan 4. Nah, 4 ini ya bedanya selalu dibagi 2 di sini. Jadi 2 kan? Ya, selalu dibagi 2. Nah, di sini suku pertamanya 5, berarti jumlah koefisien di sini sama di sini harus 5 juga. Ini baru 2, tambahin 3 supaya jadi 5, sama seperti ini. Gitu. Kan S 100, ya kan? Berarti 2 kali 100 kuadrat ditambah 3 kali 100. N-nya kan 100. 100 kuadrat 10.000 kali 2 20.000. Ini 300. 20.000 300. Sama. Gitu. Misalnya ada soal seperti ini ya. Suatu deret aritmatika mempunyai suku kelima ya, suku kelimanya 40. Suku ke-8-nya 13 ya. Jumlah 12 suku pertama deret tersebut. Ya, berarti S12 kan yang ditanya ini. Ya kan? Jumlahnya. Ya, kalau ditotalin berapa? Nah, kita kalau cari S12, kita harus tahu suku pertama sama bedanya. Ya kan? Bedanya. Nah, kita nyari beda langsung dapat nih. Ya, beda itu kan selisih suku setelahnya dikurang sebelumnya kan? Benar nggak? Ya kan? Nah, suku setelahnya kan suku ke-8, sebelumnya kan suku ke-5. Ya kan? Gitu. Berarti suku ke-13 dikurang suku ke-8 dikurang suku ke-5 dong. 13 dikurang 40. Gitu. Ya. Terus dari suku ke-5 sampai suku ke-8 dilewatin berapa suku? 3 suku kan dari suku ke-5, berarti dibagi 3 karena dilewatin 3 kali. Nah, berarti 13 dikurang 40 itu kan 37. Ya, 37. 27 ya. 27 dibagi 3 9. Min ya. Min 9 karena 13 kurang 40 itu min 27. Ya, ini kan min 27 dibagi 3 jadi min 9. Bedanya udah tahu. Nah, sekarang kita cari suku pertama. Ya, nyari suku pertama pakai bantuan suku ke-5 atau suku ke-8. Nah, suku ke-5 kan 40. Ya, 40 sama dengan, nah suku ke-5 itu rumusnya kan A tambah 4B, ya kan? Kalau ininya 5 berarti B-nya 4. Ya. Berarti B-nya kita dapat min 9. Berarti A ditambah 4 kali min 9 sama dengan kan 40. Ini min 36. Ya, kalau dikali min 36. Ya, min 36 pindah ke kiri. Jadi plus 36 kan? Ya, ini kan min 36 kalau dikali pindah ke kiri. Ya, jadi plus 36. Nah, berarti A sama dengan 36 tambah 40. Ya, 76 suku pertamanya. Gitu. Nah, dari sini bisa nih kita cari S12 ya. Boleh pakai cara apa aja ya. S12 ya. Mau pakai cara langsung boleh. Nah, ini kan 76 kan suku pertamanya. Ya kan, deretnya kan kayak begini berarti ini. 76 ya kan. Bedanya kan min 9 berarti berkurang 9. Kurang 9 jadi 67 ya kan, dan seterusnya. Bedanya ini min 9. Nah, dari sini kita bisa nih dapetin S12-nya. Atau kalau mau cari U12-nya aja dulu. Ya, U12-nya dulu boleh. Ya, U12 ya. U12 itu kan A tambah 11B ya. A-nya 76 ditambah 11, bedanya kan min 9. Berarti 76, 11 dikali min 9, min 99 ya. Sama dengan berapa? 76 dikurang 99, minus kan? Ya, min 23. Ya kan? 76 dikurang 99 min 23. Nah, berarti U12 min 23. Nah, S12 sama seperti kita pakai cara yang sebelumnya saya jelaskan. U12-nya udah dapat min 23. Ya kan? Ini kan suku pertamanya nih. Berarti awal ditambah terakhir. Ya, 76 ditambah min 23. Selalu dibagi 2 ya. Terus dikali ada berapa suku yang mau kita hitung? 12 suku. Berarti kali dengan 12. Ya, sama dengan berapa? 76 berarti dikurang 23. Ya kan? 53 kan? Ya, 53. Ya, 53 ini.
53. 12 bagi 2, 6. Jadi 53 dikali dengan 6. 318. Gitu. Ya, jadi jumlah suku jumlah 12 suku pertamanya 312. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini soal dari buku ya, saya ambil dari buku. Nah, suku ke n suatu deret aritmatik dirumuskan dengan UN ya. Diketahuinya UN ya. UN-nya itu 4n tambah 5 ya. UN-nya itu sama dengan 4n tambah 5 ya. Tapi yang ditanyakan adalah jumlah 20 suku pertama tersebut, berarti S20. Nah, biasa kan kalau kita nyari jumlahnya itu kita harus nyari suku pertama, bedanya kita cari ya dari ini nih, kita cari dari ini. Cuman di sini saya nggak mau pakai cara itu, kita langsung aja ya. Nah, kita lihat di sini ya, kita lihat di sini, ini beda, ini kan bedanya 4 kan, kita pakai cara yang tadi, bedanya 4 kan. Ingat yang tadi, bedanya itu selalu dibagi 2 buat nyari S, kan dia formatnya si S20 kan gini, n kuadrat ditambah n gitu kan, formatnya seperti itu ya, format yang seperti tadi. Berarti kan ini kan beda nih, ini bedanya kan dari suku UN itu, bedanya kan di sini, di depan n ini ada bedanya. 4 dibagi 2 selalu dibagi 2 jadi 2 gitu ya, selalu dibagi 2 jadi 2. Nah, yang di sini ini kan koefisiennya 4 tambah 5 9 ya. Ya, 9 kan koefisiennya 9. Berarti di sini sama di sini koefisiennya juga harus 9. Ini baru 2, berarti nambahin 1 jadi 7. Ya. Nah, ditanyakan S20, berarti sama dengan 2 kali 20 kuadrat ditambah 7 kali 20. Ya. Berarti 400 kan 20 kuadrat, 400 kali 2 800. 7 kali 20 140. Jadi hasilnya sama dengan 940 gitu. Nah, 940 kan jawabannya, sama gitu ya. Nah, soal contoh selanjutnya, jumlah n bilangan asli pertama genap ya akan sama dengan 72 apabila n nya sama dengan berapa. Jadi jumlah suku ke n itu ya, itu sama dengan 72 tapi yang genap ya. Kalau genap itu kan bilangan asli, genap itu mulai dari 2 terus 4 kan genap, 6 8 dan seterusnya. Ini kan kalau dilihat bedanya 2 kan. Nah, ya udah, langsung aja kita cari SN nya ya kan. SN itu kan formatnya n kuadrat ditambah n. Di sini berapa, di sini berapa. Nah, karena bedanya 2 selalu dibagi 2 dengan ini. 2 dibagi 2 nih, bedanya selalu dibagi dengan ini kan. Berarti 2 dibagi 2 1 ya kan, gitu ya. Ini kan suku pertamanya 2 ya, berarti koefisien yang di sini harus jumlahnya 2 juga ya kan. Ini kan baru 1, berarti 1 lagi di sini gitu. Berarti kan n kuadrat tambah n aja kan berarti ya, SN nya itu gitu. Nah, dia bilang SN nya sama dengan 72, berarti ini sama dengan 72 nih ya kan, sama dengan 72 ya kan, SN nya sama dengan 72. Nah, berarti kalau misal 72 kita bikin persamaan kuadrat bisa nih, berarti n kuadrat ditambah n, 72 pindah ke kiri jadi min 72 sama dengan 0 ya kan, karena SN nya 72 kan. Nah, ini kita faktorin ya, berapa faktorinnya, n ya, berapa kali berapa supaya jadi 72, tapi kalau selisihnya plus 1n, ini kan 1 nih, 8 kali 9 kan, 9 sama 8 kan selisihnya 1 ya. Supaya ini positif ya, supaya ini positif 1, 9 yang dikurang 8 apa 8 yang kurang 9? 9 yang dikurang 8, ini min, berarti ini plus ya, berarti n sama dengan min 9, n sama dengan 8. Kita ambil yang positif ini, n nya 8 ya. Kita lihat jawabannya ya, n nya 8 ya, seperti itu. Misalnya jumlah, saya gedein dulu, jumlah n suku pertama deret aritmatik kan dinyatakan dengan ini. Jadi rumus SN ini udah ketahuan ini ya. Ditanya suku ke-7. Nah, kalau cara biasa
Ya, kita cari S7-nya sama S8. Nanti selisih dari S8 sama S7 itu adalah U7. Ini jadinya. Ya, tapi saya nggak mau pakai cara ini. Ya, saya nggak mau pakai cara ini, kita pakai cara lain, langsung U7. Ya, langsung U7. Nah, supaya dapat U7, ya. U7 itu kan berarti ini kan rumusnya N ditambah berapa di sini ya. Atau negatif nih, bisa negatif bisa positif tergantung di sini. Nah, kita lihat ya. Ini yang 2 ini pangkatnya 2 dikaliin ke depan dengan 2, berarti 2 dikali dengan 2, 4. Berarti 4N. Gitu. Ya. Nah, ini koefisiennya kan di sini total koefisiennya 10. 8 sama 2 itu kan 10 totalnya. Nah, di sini juga koefisiennya harus 10. Berarti 4 tambah berapa supaya jadi 10? Tambah 6. Ya. Jadi ditanyakan suku ke-7, berarti 4, N-nya 7 kali 7 tambah 6. 4 kali 7 28. 28 tambah 6 34. Gitu. Sama kan hasilnya dengan cara ini. Kemudian ini soal contoh selanjutnya. Jumlah N suku pertama dari surat deret aritmatik dirumuskan dengan Sn ini. Ya, suku ke N deret tersebut. Ya, berarti suku UN kan? UN yang ditanya. Ya. Ini si 2 ini sama seperti cara yang pertama nih, yang ini. Ya, ini kan koefisiennya 1 nih di sini. Berarti 2 kali 1, 2 N. Ya kan? Kan formatnya N tambah berapa di sini gitu kan? Ya. Ini koefisien jumlah koefisiennya kan 3 tambah 1 4 ya. Dari Sn ini jumlah koefisiennya 4, berarti di sini juga jumlah koefisiennya juga harus 4. Ya, berarti ini kan baru 2. Ya kan? Tambah berapa supaya jadi 4? Tambah 2 lagi. Berarti UN sama dengan 2N tambah 2. Gitu. Kalau di sini kan jawabannya ini. Karena kenapa nih 2 kali N 2N. 2 kali 1 2 sama ini kan ini. Cuma ini difaktorkan aja gitu. Di antara bilangan 2 dan 62 ya, ada 2 dan 62 itu disisipkan 9 bilangan ya, 9 bilangan disisipin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Baru 62 kan? Gitu. Ini ada 9 bilangan disisipkan di antara 2 sama 62 sehingga berbentuk deret aritmatik. Jumlah suku-suku deret tersebut. Berarti dari sini dijumlahin berapa sampai 62. Nah, kita harus cari bedanya. Ya. Bedanya berapa? Kan beda itu kan yang di aritmatik suku setelah dikurangi suku sebelum. Berarti 62 dikurang 2. Berapa 62 dikurang 2? 60. Gitu. Ya, dari 2 ke 62 ada berapa suku? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya kan? Berarti dibagi 10. Bedanya jadi 6. 60 bagi 10. Gitu kan konsepnya. Ya, jadi nggak usah pakai rumus lagi. Nah, udah dapat bedanya 6. Suku pertamanya 2 dapat, ya kan? H-nya 2. Nah, jumlah suku-suku tersebut. Nah, berarti ada berapa suku sini? Ini aja udah 9 kan disisipin. Tambah lagi 2, 10 tambah 6 2, 11. Ada 11 suku jadinya. S11. Gitu. Ya. Ya. Sebenarnya kita bisa langsung dapat nih ya. S11 itu kan awal ditambah terakhir kan, gitu. Sebenarnya nggak usah nyari beda juga bisa langsung ya. Ya, awal tambah terakhir aja, 2 tambah 62 gitu. Selalu dibagi 2 ya. Ada berapa suku mau dihitung? 11 gitu ya. Berarti 2 tambah 62 kan 64. 64 bagi 2 32 ya. 32 nanti dikali 352 gitu ya. Jadi nggak usah nyari beda juga nggak apa-apa, kecuali beda yang tanya. Biasanya ditanya beda ya, berapa bedanya gitu. Jadi ini dapat gitu. Kalau langsung jumlah ya 2 aja tambah 62 dibagi, selalu dibagi 2. Ada berapa suku yang dihitung ya. Ini aja udah 9 suku di tengahnya, tambahin 2 suku lagi jadi 11 suku gitu. Saya ditanyakan jumlah semua bilangan asli antara 1 dan 150 yang habis dibagi 4. Ya, yang habis dibagi 4 berarti kemungkinan kelipatan 4 kan? Ya. Antara 1 sampai 150 berarti di atas 1 kurang dari 150, itu maksudnya. Berarti suku pertamanya 4.
Suku keduanya 8, ya kan? Karena kan selalu bedanya selalu nambah 4. Karena kenapa? Karena habis dibagi 4. Berarti bedanya 4. Terus 12, ya. Terus 16 dan seterusnya sampai di bawah di antara 150, di bawah 150, ya. Kira-kira berapa tuh? Ya. Kurang dari 150, 148 ya. Kan 148, ya. Nah, berarti jumlah sebuah bilangan asli, ya, yang habis dibagi 4. Berarti dari sini sampai sini berapa nih, ya kan? Nah, kita harus tahu 148 suku keberapa biar kita tahu nih ada berapa suku sih di sini nih. Kalau dari 4 sampai 148 ada berapa suku. Nah, ini kan bedanya 4 ya. Gitu kan, bedanya 4. Kita harus cari tahu 148 itu suku keberapa. Nah, berarti UN kan nih, ya. Si 148 kan si UN ya. 148 kan sama dengan si UN. Suku keberapa nih dia? UN itu kan bedanya kan 4, berarti 4N. Ya, bedanya kan 4, berarti 4N. Nah, ini kan koefisiennya udah 4. Sama kan dengan ini. Ya, suku pertama 4. Ini koefisiennya juga harus 4 di sini. Nah, jadi pas. Berarti nggak usah ditambah apa-apa lagi. Sama dengan 148. Berarti N sama dengan 148 dibagi 4. Ya. 148 dibagi dengan 4. 37. Berarti ini adalah suku ke-37. Nah, berarti kita dapat dong S37-nya. Nah, awal tambah suku terakhir. Berarti 4 ditambah 148. Ya. Selalu dibagi 2. Ada berapa suku yang mau kita hitung? 37 suku, berarti dikali dengan 37. 148 ditambah 4, 152, ya kan? Nah, ini 152. 152 dibagi 2, ya. Berapa tuh dibagi 2? 76, ya. 76. Nah, 76 dikali dengan 37. 2812, ya. Jadi jumlah semua bilangan asli antara 1 dan 150 yang habis dibagi 4 adalah 2812. Seperti itu. Misalnya saya ada soal sebagai berikut, ya. Diketahui 3 baris aritmatika. Ya, di barisnya 2K tambah 1, 8K min 3, 4K plus 3. Tentukan beda sukunya. Ya. Namanya beda itu kan berarti ini kurang ini kan? Ya kan? 8K min 3 dikurang 2K plus 1. Ya kan? Ini dalam kurung nih. Karena pengurangan. Karena kalau nggak dibikin dalam kurung, nanti bakal salah tanda positif sama negatifnya. Ya. Ini dikurang ini kan beda. Ya, sama dong. Kalau misalnya ini dikurang ini, beda juga kan? Ini dikurang ini dapat beda, ini dikurang ini dapat beda. Berarti yang sebelah sini ini dikurang ini. 4K plus 2 dikurang dengan 8K min 3. Gitu. Ya, nanti kita dapat K-nya. Ya. Berarti 8K min 3, ya. Ini min 2K nih, keluarkan minnya. Min 2K plus 1 keluar kena min, jadi min 1 sama dengan 4K plus 2 min 8K min jadi plus ya, plus 3 karena kan keluar min 3 nya kena min negatif. 8 dikurang 2 berarti 6K, ya. Min 3 min lagi 1 min 4 sama dengan 4K dikurang 8K min 4K. 2 ditambah 3 plus 5, gitu, ya. Berarti 6K nih, ini kan min 4K, saya pindahin ke kiri, plus 4K kan, sama dengan min 4 saya pindahin ke kanan, jadi plus 4 ya. Min 4 pindahin ke kanan jadi plus 4. Ini 10K sama dengan 9, berarti 9. Iya, ini kan ini 5, ini 4. Oh, ini salah nih. Ini soal 3K ya nih. Ini 3 nih. 3. Jadi kalau 3 tambah 3 ini 6, ya. Berarti ini kan 6, ini juga 6, ya. Ini kan min 4 pindah ke kanan jadi plus 4, ya. Kanan jadi plus 4, berarti ini jadi 10. Nah,
ya kan? Berarti 10K sama dengan 10, ya. Berarti K sama dengan 10 bagi 10, 1. Ya. K-nya udah dapat 1, berarti dapat dong kita bedanya dari sini nih, ya. Berarti kalau ini K-nya 1, ya, 1, ini 1, ya kan, ini 1. Berarti kan 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. Ya. Ini 8 kan, 8 kali 1, 8. 8 kurang 3, 5. Berarti bedanya 5 kurang 3. 2 bedanya. Gitu. Ya. Ditanya suku ke-20. Ya, suku ke-20 A tambah 19 beda. Berarti A tambah 19 bedanya kan 2. Ya kan? A-nya itu dapat 3 kan? A-nya 3. Nih, saya ganti 3. A-nya 3. Ya. Berarti 19 kali 2 kan 38. Ya. 38 tambah 3, 41. Gitu, ya.